Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar di sesi yang ke-6, mata kuliah pengantar manajemen, dan kita akan membahas mengenai desain dan struktur organisasi bersama saya, Rosana Eri. Kita akan menggunakan buku acuan, buku manajemen edisi kedua yang ditulis oleh T. Hani Handoko dan diterbitkan oleh BPFE UGM. Mengenai desain dan struktur di dalam sebuah organisasi, maka term awal ketika kita akan membahas mengenai ini adalah mengetahui organizing itu apa sih, kayak gitu. Jadi kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Organizing itu adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber-sumber daya yang dimiliki, dan juga lingkungan yang melingkupinya. Jadi kalau kita mau mengorganisir sesuatu, organisasi gitu ya, atau perusahaan suatu saat nanti gitu. Jadi kalau Bu Rosana bilang ini adalah sebuah organisasi, ini juga termasuk organisasi perusahaan gitu ya. Jadi pasti kita akan membuat tujuan dari organisasi itu seperti apa, mau dibawa ke arah mana. Ini harus jelas terlebih dahulu ketika kita mau mengorganising. Terus kemudian juga mengenai sumber-sumber daya yang dimilikinya, seberapa besar modalnya, terus kemudian seberapa besar apa yang dimilikinya, manusia, modal berupa uang, skill gitu ya, yang nggak terlihat gitu. Nah itu seberapa itu juga di assessment kayak gitu, di assess gitu ya. Jadi selain juga tujuan, maka yang perlu dilihat juga adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut, juga mengenai lingkungan yang melingkupinya, karena sebuah organisasi itu nggak akan lepas dari lingkungan, entah itu internal maupun eksternal, entah itu mikro maupun makro. Jadi proses pengorganisasian ini terdiri dari 3 hal, yaitu pertama adalah tujuan, yang kedua adalah sumber daya yang dimiliki, dan yang ketiga adalah lingkungan yang melingkupinya. Jadi kalau ngomongin organizing, ya 3 hal itu yang harus ada. Dan kita juga ke definisi dari struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah mekanisme-mekanisme formal yang mana organisasi itu dikelola. Nanti struktur organisasi ini akan berpengaruh pada fungsi-fungsi, bagian-bagian, posisi-posisi, atau orang-orang dengan kedudukan dan wewenangnya masing-masing gitu ya. Orang-orang yang ada di struktur sebelah mana, dengan kedudukan apa, kewenangannya apa, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan di struktur organisasi ini nanti juga akan melihat kita spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi, dan lain sebagainya untuk pembuatan kebijakan. Jadi kalau kita membuat struktur organisasi, pernah ya pastinya membuat struktur organisasi yang kecil aja deh, kayak kalian membuat struktur organisasi kelas gitu. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Itu kan nanti adalah simbol dari perwujudan pola terhadap hubungan. Nanti ada fungsi-fungsi, ketua fungsinya apa, sekretaris fungsinya apa gitu kan. Terus kemudian dia juga menunjukkan tugas dan kewenangan, juga tanggung jawabnya, tugasnya apa, beda-beda, ketua apa, sekretaris apa, bendahara, seperti itu. Terus termasuk sentralisasi atau desentralisasi gitu ya, kalau ada di organisasi atau perusahaan, itu juga berpengaruh pada itu. Jadi struktur organisasi itu kayak gitu. Apa aja sih yang menentukan perencanaan suatu struktur organisasi? Di sini ada 4 hal di buku acuan yang kita jadikan acuan gitu ya. Yang pertama adalah strategi organisasi. Strategi organisasi itu akan berpengaruh pada strukturnya. Dia mau main seperti apa, mau mengembangkan, misalnya tahun ini mau mengembangkan research and development-nya. Jadi ya dia strukturnya akan berbeda. Atau dia mau ekspansi, misalnya mengakuisisi sebuah perusahaan gitu, maka strategi organisasi dan itu akan mempengaruhi strukturnya juga gitu. Kalau misalnya dia mengakuisisi, berarti sudah ada struktur yang terbentuk kayak gitu, terus kemudian ada yang baru lagi dan lain sebagainya. Nah ini juga akan berpengaruh. Jadi strategi apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu, entah itu strategi pemasaran, entah itu strategi dalam pengembangan bisnis, strategi apapun, itu akan berpengaruh pada struktur
organisasi. Kemudian yang kedua adalah teknologi, gitu ya. Seperti yang kita tahu, teknologi itu akan membuat jauh lebih efisien dalam penggunaan berbagai hal, kayak gitu kan. Jadi modal, entah itu penggunaan alat-alat, penggunaan manusia, dan lain sebagainya, itu akan berbeda dengan seiring berjalannya teknologi yang semakin canggih, semakin maju. Nah, ini juga dipertimbangkan mengenai struktur organisasinya. Teknologi ini juga bisa memangkas struktur organisasi yang terlalu ribet, terlalu rumit, dan lain sebagainya. Jadi, teknologi itu akan berpengaruh pada struktur organisasi yang ada. Ketiga adalah anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat. Orang-orangnya seperti apa, itu akan membentuk juga struktur organisasinya seperti apa. Nanti kalau kalian terjun, ini kan kebetulan di pengantar manajemen ini pasti anak semester 1 ya. Kalau kalian ada nanti di sebuah organisasi, entah itu organisasi kemahasiswaan, atau kalian mungkin yang sambil kerja di beberapa perusahaan, itu akan mengerti bahwa orang-orang yang terlibat itu akan benar-benar membentuk struktur organisasinya seperti apa. Kenapa sih struktur organisasi di perusahaan A berbeda dengan perusahaan B? Ya karena memang orang-orang yang terlibat di dalamnya itu juga karakternya berbeda-beda gitu. Nanti ngomongin tentang karakter, kalian juga bisa mendalaminya dalam materi-materi seperti perilaku organisasi gitu ya, organizational behavior dan lain sebagainya. Bagaimana ternyata orang-orang yang di dalam perusahaan itu tuh akan berpengaruh pada perusahaan itu. Kayak gitu, seberapa besar pengaruhnya dan lain sebagainya. Terus kemudian juga yang terakhir, yang keempat adalah ukuran organisasi. Ukuran organisasi yang kecil dengan ukuran organisasi yang besar pasti strukturnya akan berbeda gitu ya. Rentangnya itu berbeda antara sampai dari CEO sampai ke buruh gitu ya, yang memproduksi gitu, yang paling levelnya paling bawah itu akan berbeda gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan besar pasti rentangnya atau strukturnya juga jadi lebih rumit gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang kecil ya jauh lebih simpel gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai unsur-unsur dari struktur organisasi, gitu ya. Unsur-unsurnya itu ada, yang pertama adalah spesialisasi kegiatan. Spesialisasi kegiatan ini berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individu dan juga kelompok kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dan dia juga penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja atau departementalisasi, kayak gitu ya. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya ada spesialisasi kegiatan yang itu nanti ditunjukkan dengan departemen-departemen. Misalnya departemen pemasaran, berarti spesialis kegiatannya ya tentang pemasaran aja. Dia nggak ngurusin tentang HRD, dia nggak ngurusin tentang pengaturan keuangan perusahaan, dan lain sebagainya. Ya hanya spesial untuk pemasaran aja. Terus misalnya departemen HRD gitu ya, Human Resource HR. Nah, itu berarti dia hanya ngurusin tentang karyawan-karyawan aja. Dia nggak ngurusin tentang pemasaran, tentang keuangan, tentang produksi, dan lain sebagainya. Jadi, unsur yang pertama dari struktur organisasi adalah spesialisasi kegiatan. Kemudian yang kedua, itu adalah standarisasi kegiatan. Standarisasi kegiatan ini adalah prosedur-prosedur yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Jadi kalau misalnya ada struktur organisasi, pasti ada standarisasinya. Kayak misalnya tadi kita udah bahas ya, ada di struktur organisasi itu misalnya departemen marketing department gitu ya, departemen pemasaran. Kalau departemen pemasaran nanti standarisasinya itu pasti akan berbeda dengan standarisasi yang ada di departemen keuangan. Kalau di departemen marketing atau pemasaran itu mereka biasanya akan menerima list berapa jumlah produknya, terus kemudian produknya seperti apa, terus setelah itu mereka akan mengkoordinasikan, terus mereka akan menghubungi reseller. Nah, mungkin seperti itu standarisasinya kegiatan. Tapi kalau misalnya di manajemen keuangan atau manajemen sumber daya manusia, nanti akan beda lagi standarisasi kegiatan. Standarnya adalah kalau misalnya data penjualan sudah
sudah tercover misalnya, terus sudah masuk di rekening, maka yang dilakukan oleh Departemen Keuangan langkah pertama adalah mengalokasikan dana untuk kebutuhan produksi sekian persen, mengalokasikan dana untuk kebutuhan pemasaran sekian persen, mengalokasikan untuk kegiatan. Nah, hal-hal semacam itu pasti beda antara standarisasi di kegiatan di Departemen A dengan Departemen B gitu ya. Terus yang C itu adalah koordinasi kegiatan. Itu tuh menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. Jadi nanti karena ada departementalisasi tadi, ada departemen-departemennya, maka pasti akan ada koordinasi untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi pemasaran, fungsi human resource, fungsi keuangan, dan lain sebagainya itu harus didiskusikan atau dikoordinasikan agar berjalan dengan baik gitu ya. Terus kemudian sentralisasi dan desentralisasi kegiatan. Jadi kalau yang ini itu adalah mengacu pada nanti siapa yang berkuasa untuk membuat sebuah keputusan, sentralisasi atau desentralisasi. Kalau sentralisasi itu pembuat keputusannya ada di pusat, terus nanti baru di breakdown ke bawah. Tapi kalau desentralisasi itu kebalikannya, jadi pembuatannya ada di bawah, terus kemudian dinaikkan ke atas, kayak gitu. Jadi usulannya dari bawah kalau desentralisasi. Itu ya. Jadi ini kalau sentralisasi dan desentralisasi ini berkaitan dengan pembuatan keputusan. Berikutnya adalah ukuran satuan kerja. Ukuran satuan kerja itu menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja ya. Misalnya tadi itu Departemen Pemasaran ada berapa atau seberapa besar ukurannya, kecil atau besar gitu jumlahnya gitu ya. Terus Departemen Keuangan butuh kecil atau lebih besar gitu. Mana yang lebih besar gitu seharusnya gitu dan lain sebagainya. Nah, ini mengenai ukuran dari struktur organisasi. Berikutnya, kita akan belajar mengenai 5 aspek utama suatu struktur organisasi. Yang pertama, itu adalah mengenai pembagian kerja. Jadi, pembagian kerja itu menunjukkan setiap kotaknya gitu ya, atau setiap bagiannya itu menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan gitu ya. Jadi, kalau misalnya pembagian kerja setiap kotak atau setiap departemen gitu ya, itu akan menunjukkan bagian mana yang bertanggung jawab gitu. Jadi perlunya ada struktur organisasi seperti itu. Jadi kalau masalah pemasaran itu tuh siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau pemasaran via retail di pemasaran sendiri itu ada strukturnya lagi gitu ya. Pemasaran ke retail siapa yang bertanggung jawab. Pemasaran ke langsung direct selling langsung ke konsumen, siapa yang bertanggung jawab. Jadi ada struktur-struktur organisasinya kayak gitu. Begitu juga dengan misalnya di human resource. Tentunya kalau di struktur organisasi besar, human resource itu dia ada atau bertanggung jawab pada pengelolaan sumber daya manusia. Terus di human resource sendiri itu nanti ada bagian-bagiannya atau ada departemen-departemen kecil-kecilnya lagi. Contohnya, yang mengurusi tentang rekrutmen, siapa yang mengatasi tentang training, yang mana gitu ya. Jadi itu ada pembagian kerja-kerja gitu. Adanya struktur organisasi, itu akan memudahkan dalam pembagian kerja, gitu ya. Dan siapa yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan. Yang kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Jadi kalau misalnya rantai perintah ini itu menunjukkan hubungan wewenang-wewenang tanggung jawab yang menghubungkan atasan atau bawahan dalam keseluruhan organisasi. Jadi kalau ada rantai perintah gitu ya, kalau misalnya dalam struktur organisasi itu kan ada kayak garis-garisnya gitu kan ya. Kalau kalian dulu ke SMA dari ketua kemana kayak gitu dan lain sebagainya. Nah itu adalah menunjukkan wewenang tanggung jawab atasan dan bawahan. Biasanya ketua, terus nanti ada garis ke bawah sekretaris, garis ke kanan, nanti bendahara. Nah, artinya sekretaris itu nanti akan bertanggung jawab ke ketua gitu. Begitu juga dengan bendahara gitu. Nah, di perusahaan juga gitu. Kan ada rantai perintahnya nih. Misalnya dari CEO ke manajer
gitu ya. Manajer nanti bawahnya karyawan kayak gitu. Nah, karyawan berarti bertanggung jawabnya ke manajer, manajer bertanggung jawabnya ke CEO dan seterusnya kayak gitu. Jadi adanya rantai perintah itu untuk mengetahui hubungan atau wewenang tanggung jawab atasan, bawahan dan lain sebagainya gitu ya. Yang ketiga adalah tipe pekerja yang dilaksanakan. Jadi label dan deskripsi pada tiap kotak, di tiap kotak tuh misalnya ketua gitu ya kan, itu ada kotak gitu, sekretaris itu ada kotak gitu ya. Jadi label dan deskripsi pada setiap kotaknya atau setiap setiap orangnya, yaitu setiap kedudukannya gitu, itu menunjukkan pekerjaan organisasional dan bidang tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi tipe pekerjaannya itu juga akan berbeda-beda. Misalnya sekretaris sama bendahara. Nah, itu kan tipe pekerjaannya yang dilakukan juga berbeda-beda gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat itu pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Segmen itu apa sih? Segmen itu kelompok gitu ya. Jadi pengelompokan pekerjaan-pekerjaan. Jadi setiap divisi-divisi misalnya ngurusin tentang uang masuk, ngurusin tentang uang keluar, ngurusin tentang investasi, ngurusin tentang ini. Oh, ini ada pekerjaan-pekerjaan yang sama nih, kita kelompokkan. Dan siapa yang mengurus? Manajemen keuangan atau manajer keuangan kayak gitu. Jadi ada tugas-tugas di perusahaan gitu ya yang mungkin mirip-mirip gitu, terus kemudian dikelompokkan dan itu akan dihandle dengan satu kotak atau satu istilahnya satu kedudukan kayak gitu. Oh, di manajer keuangan gitu misalnya. Kemudian yang kelima itu adalah tingkat manajemen. Tingkatan manajemen itu adalah suatu bagian yang tidak menunjukkan manajer dan bawahan, tapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Jadi ngomongin tentang hierarki di atas, bawah, seberapa besar jumlahnya gitu kan ya. Itu ngomongin tentang hierarki atau tingkatan manajemen gitu. Yang ada di top level, yang ada di manajemen bawah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah menunjukkan tingkatan manajemen. Berikutnya, kita akan belajar mengenai departementalisasi. Jadi, departementalisasi ini adalah pembuatan departemen-departemen. Itu didasarkan pada apa aja sih, kayak gitu. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama adalah fungsi. Kalau ngomongin fungsi, kayak contohnya di bagian perusahaan itu ada pemasaran, akuntansi, produksi, keuangan, kayak gitu kan ya. Nah, ini nanti departementalisasinya kalau berdasarkan fungsi jadi departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen produksi, kayak gitu. Nah, ini juga biasanya yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, departementalisasi berdasarkan fungsi-fungsi. Kemudian ada juga departementalisasi yang berdasarkan produk atau jasa. Kayak misalnya departemen atau divisi mesin cuci, departemen lemari es, departemen televisi, departemen radio gitu ya, di sebuah perusahaan kayak misalnya Panasonic gitu. Jadi departemennya itu berdasarkan produknya. Jadi nanti misalnya departemen mesin cuci gitu ya. Ya, di dalamnya departemen mesin cuci itu ada bagian pemasarannya, ada bagian operasionalnya, ada bagian keuangannya, kayak gitu. Jadi ini berdasarkan produk. Kayak misalnya apa ya, Panasonic, Sharp, kayak gitu-gitu. Departemennya bisa departemen berdasarkan produknya, gitu. Jadi saya adalah orang divisi mesin cuci, divisi TV, gitu. Jadi seperti itu, terkotak-kotaknya berdasarkan produk atau jasanya. Kemudian ada departementalisasi berdasarkan wilayah. Ini juga banyak dilakukan kayak gitu ya, banyak digunakan juga. Misalnya area Solo, area Semarang gitu ya, area Jakarta gitu. Perusahaan-perusahaan area-area. Jadi per area-area. Kayak misalnya banyak sih perusahaan-perusahaan yang berdasarkan area-areanya juga kayak gitu. Terus kemudian yang keempat itu adalah langganan. Jadi kayak pembagiannya itu penjualan industri, pedagang eceran, pemerintah militer, atau konsumen kayak gitu. Jadi departementalisasinya itu berdasarkan langganannya gitu ya. Kayak misalnya
sebuah perusahaan kain misalnya kayak gitu. Terus ada divisi tekstil yang umum kayak gitu. Ada tekstil yang militer. Saya divisinya divisi tekstil yang militer gitu. Jadi spesifikasinya yang pakaian-pakaian yang untuk militer. Oh, saya departemennya pakaian yang umum gitu ya, untuk publik, untuk semuanya kayak gitu ya. Dia memproduksi di situ, jadi berdasarkan langganannya atau berdasarkan konsumennya kayak gitu. Ada yang seperti itu juga. Terus ada departementalisasi yang berdasarkan proses atau peralatan. Jadi ini kayak misalnya nih, departemen pemotongan, departemen perakitan, departemen pembungkusan, atau bagian finishing kayak gitu-gitu. Jadi kalau di pabrik-pabrik kan sering kayak gitu juga ya. Ada departemen pemotongan ya, dia hanya memotong. Terus ada departemen apa namanya, finishing gitu ya. Ya, dia cuman finishing terus kayak gitu. Ya, departemennya berdasarkan itu prosesnya atau peralatan yang digunakan gitu ya. Ada juga departementalisasi berdasarkan waktu. Contohnya adalah kelompok kerja bisa dibagi shift pertama, shift kedua, shift ketiga kayak gitu. Jadi saya adalah orang shift 1. Saya adalah orang shift 2. Nah, nanti di shift 1 itu nanti ada struktur organisasinya. Kayak gitu kan, shift 1 itu supervisornya siapa, terus manajernya siapa, karyawan bawahannya siapa, kayak gitu-gitu. Nah, itu berdasarkan waktu. Terus berikutnya yang ke-7 itu adalah pelayanan. Jadi ini mencerminkan kelas bisnis, kelas ekonomi, kelas turis, dan lain-lain kayak gitu. Jadi ada juga departementalisasi atau pengelompokan itu berdasarkan pada pelayanannya. Saya adalah misalnya karyawan tapi yang di kelas eksekutif, ya only eksekutif kayak gitu, enggak yang kelas ekonomi kayak gitu. Dah, kayak gitulah kira-kira. Terus berikutnya itu adalah alfanumerika. Itu biasanya namanya aja alfanumerika gitu ya. Jadi itu berdasarkan angka-angka. Kayak misalnya departemen 000 sampai 0010 kayak gitu. Nah, itu ngurusin tentang apa gitu-gitu. Jadi ini berdasarkan angka-angka yang ada di departemen. Biasanya sering ada kayak call center kayak gitu ya. Atau customer service yang itu loh yang ada di sebuah produk-produk gitu. Kalau pengaduan itu tuh 5.000 gitu ya, 5000. Kalau misalnya telepon sponsorship 6000 gitu ya. Nanti 600 itu ada dibagi 6001 itu bagian apa, 6002 itu bagian apa, 6003 bagian apa. Nah, kayak gitu. Jadi itu berdasarkan nomor-nomor tertentu gitu ya. Itu namanya alfanumerika. Terus berikutnya yang terakhir itu adalah proyek dan matrik gitu ya, digunakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi teknologi tinggi, perusahaan konsultan dan konsultasi energi gitu. Jadi berdasarkan by project gitu. Pembagiannya itu berdasarkan project-projectnya. Misalnya ini ada project apa ya, misalnya batu bara kayak gitu ya, perusahaan ini lagi bergerak ya, ini departemen batu bara kayak gitu. Terus ada project pengeboran minyak gitu ya, departemen minyak gitu di mana misalnya kayak gitu. Jadi berdasarkan proyeknya, departementalisasinya gitu. Materi kuliah kali ini pengantar manajemen sesi yang ke-6 mengenai struktur organisasi. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dengan menyebutkan kelas _nama _nim dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalau Bu Rosana upload materi itu kalian udah tahu duluan gitu ya. Mohon maaf bila banyak salah-salah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.